Sekarang saya ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat meeting baru di Zoom untuk menginvite orang-orang atau participants. Nah, biasanya kalau habis install kan begini nih tampilannya. Kalau mau bikin meeting ya di sini atau nih coba ya klik new meeting. Ini bisa langsung masuk untuk meeting, terus kita bisa invite join with computer audio. Nah, invite-nya di mana? Anda bisa lihat di sini, copy ke teman-teman yang lain. Atau tunggu saya end dulu. Kalau mau menschedulekan meeting bisa di sini. Ini cek plus kita bikin tutorial kelas Zoom Vira. Kok Vira ya. Misalnya kita jadwalkan jam 17.30 hari ini. Pakai password, nggak pakai password tinggal dicentang atau enggak. Terus host on off ini udah on boleh on. Nah, jangan lupa di advance option. Nah, mau pakai waiting room tinggal dicentang, kalau enggak tinggal nggak pakai centang. Saya centang ya. Saya biasanya pakai supaya melimitasi orang-orang siapa aja yang masuk. Nah, kalau yang ini bisa join sebelum host, saya nggak pernah centang. Terus selalu setiap partisipan baru join itu selalu saya mute supaya nggak langsung berisik. Terus ini kalau misalnya yang mau join itu harus login email atau enggak. Kalau nggak perlu login email ini nggak usah dicentang. Jadi biasanya yang lewat handphone itu nggak perlu sign in, nggak perlu masukin email dulu. Nah, ini mau otomatis record atau enggak. Nah, schedule ini kalau ke Google Calendar biasanya dia langsung nge-link ke Google Calendar saya. Nah, jeng. Tapi saya biasanya nggak pakai otak-atik ini. Biasanya saya nggak pakai masukin ke kalender. Tapi kalau teman-teman mau masukin in case itu juga nggak ada masalah. Nah, ini nanti tinggal tutorial kelas Zoom Vira. Tadi saya udah bikin jam 3:30, sekarang 5:30. Oke, ini kan tadi yang kelas tadi. Nah, ini langsung masuk di kalender saya. Nah, kalender saya penuh ya. Alhamdulillah kegiatannya banyak dan insya Allah bermanfaat. Oke, kita kembali ke sini, ke apps-nya nih. Starts in 7 menit, 7 minutes. Nah, gimana caranya untuk ngopi invitation? Pakai ini bisa, tapi akan panjang. Kayak gini semua di copy. Biasanya saya tunjukkan ini, saya klik show meeting invitation. Terus saya copy di sini saja sampai di sini. Ini karena tadi pakai klik password, pakai sampai password. Tinggal saya Command C kalau di Mac atau Control C kalau di Office Microsoft. Nah, udah, mau diedit-edit lagi settingannya bisa masih. Nah, jangan lupa teman-teman kalau mau buka kelasnya yang ini, jadi ini harus diklik. Jangan sampai salah ke sini atau ke sini. Biasanya saya soalnya pernah tuh salah. Nah, jangan lupa ini diklik baru deh start. Tinggong. Nah, tunggu, saya mau kirim dulu. Nitip ke WhatsApp-nya suami. Oke. Saya akan nanti saya pakai device saya yang lain, handphone, untuk bisa join jadi partisipannya meeting ini. Nah, oke. Nah, gimana caranya tes mic? Nih, tes speaker dan mic. Nah, ini artinya Anda dengar kan? Ini speakernya aktif. Yes. Nah, nih kita bisa ngomong, dia akan nge-reply. Oke, ya, saya mendengar. Jadi ini speakernya pakai MacBook Air, mikrofonnya pakai MacBook Air. Oke. Terus gimana supaya kita bisa kelihatan lebih cantik di videonya, atau perlu pakai background? Yuk kita pilih virtual backgroundnya.
Ya gantilah yang kamarnya bagus gitu ya. Nah, lumayan kamarnya di pegunungan. Apalagi settingannya nih, jangan lupa ini kan banyak nih general video apa nih bisa diotak-atik sendiri. Tapi yang penting di sini enable HD, HD. Nah, ini mau di mirror atau enggak boleh. Ini tangan kiri saya karena saya ini pakai tambahan handphone, kameranya handphone, jadi memang sudah ke mirror. Jadi kenapa mirrornya nggak saya aktifkan? Tinggal dicoba-coba. Mau pakai mirror enak mana? Boleh. Nah ini jangan lupa touch up my appearance. Nah ini paling penting nih. Jadi jerawat-jerawat nggak kelihatan. Ini bedanya ya. Oke jadi kayak lebih kayak pakai skincare gitulah. Oke. Terus apalagi settingan di sini? Ini bisa dilihat ya. Nah, saya sih settingannya begini, tapi ini preferensi. Nih, saya kayak skin tone-nya saya milih dan lain-lain. Terus apalagi audio tadi udah ya. Nah, di sini sebenarnya banyak settingan. Teman-teman mau echo-nya gimana, mau background noise-nya gimana dan lain-lain. Saya pakai auto semua. Karena saya pernah ubah-ubah dan ternyata saya malah tidak nyaman. Jadi saya kembalikan ke auto. Nah, ini juga share screen. Nih cuman setting-setting gitu. Anda bisa setting-setting sendiri saya rasa. Terus as a host apalagi ini cuman penggunaan data dan RAM, memori. Ini shortcut. Jadi kalau nge-mute nggak perlu pencet-pencet. Tinggal ini. Command shift command A gitu. Oke, ini mau lebih besar, lebih kecil tinggal dicoba-coba. Oke, tutup. Nah, ini saya udah pakai virtual background. Nah, kalau mau dimatiin virtual backgroundnya gini. Mute unmute gitu. Nah, biasanya sebagai host saya akan membuat settingan teman-teman itu nih kan kalau defaultnya teman-teman itu bisa mengunmute diri sendiri, tapi saya kalau sebagai host karena kadang itu tiba-tiba banyak partisipan yang tiba-tiba ada suara berisik, suara anak tangis dan lain-lain, saya biasanya ini tidak saya centang. Jadi ketika saya sudah mute all peserta, teman-teman nggak ada yang bisa nge-mute sendiri kecuali host dan co-host. Nanti biasanya pemateri yang akan saya buat untuk co-host, jadi dia bisa mute dan unmute, bisa admit kalau ada yang masuk di waiting room. Nah terus nih ketika partisipan tadi ya pertama kali masuk, pasti saat masuk saya pasti mute karena biasanya langsung rame, langsung berisik. Nah ini tadi kalau ada partisipan yang baru join, saya maunya ada sound, boleh nggak ada nggak apa-apa. Nah ini partisipan boleh merename namanya sendiri gitu. Ini ngelok meeting untuk nggak bisa dimasukin lagi. Nah waiting room kalau mau dinonaktifkan, aku nggak mau pakai waiting room karena aku nge-host sekaligus pemateri, jadi aku nggak mau admit nggak ada temen co-hostnya. Boleh. Kalau saya biasanya pakai waiting room. Oke. Terus apalagi di sini. Nah ini kalau mau nunjukin partisipan ini enggak. Ini partisipan dan enggak ya. Sorry, ini mau saya tutup dulu. Nah. Oke. Terus apalagi nih? Oke, partisipan. Nah, oke. Tunggu. Nah. Kepencet lagi. Oke. Nah, ini sama settingannya. Yang tadi ini record untuk merekam. Nah, settingan saya orang-orang nggak bisa ngerekam selain host gitu. Ini untuk breakout room untuk membuat teman-teman partisipan terbagi-bagi dalam kelas-kelas kecil untuk berkelompok, biasanya untuk praktek gitu. Ini untuk reaction, tepuk tangan, jempol gitu. Nah oke, nanti hilang-hilang sendiri ya jempol dan tepuk tangan itu. Nah, bisa juga teman-teman di sini barnya polling saya keluarkan. Jadi kalau pemateri lagi ngomong, ayo coba tes, ini benar nggak? Iya benar. Ini benar nggak? Oh nggak, ini salah. Terus atau meminta pemateri terlalu lambat nih ngantuk, boleh.
Go slower, kecepatan pematerinya boleh, atau kebelet tipis boleh nih. Away dulu, permisi, jadi nggak dipanggil nanti Bu Vira di mana gitu. Oh, Bu Vira lagi away, atau Bu Vira lagi minum kopi lagi Bu Vira lagi eh, apa minum air putih nih kalau mau tepuk tangan. Nah, kalau di sini biasanya ada raise hand kalau di peserta, tapi karena saya host saya nggak bisa raise hand. Coba ya. Sekarang mari di handphone saya bergabung di link itu. Oke. Nah, sebagai host nanti saya akan melihat. Wait. Ternyata salah link. Maafkan, linknya belum diperbarui. Tunggu ya. Vira. Nah, jangan lupa linknya ini, link yang tadi. Nah, wait, linknya kok masuk. Nah, di sini juga cara nge-rename nama kita gimana? Vira Mahda nih bisa. Sip. Nah, bisa kan Piramada sip. Ganti foto gimana nih? Tinggal kita cek. Kita ngambil foto nih. Nih misalnya ganti foto yang ini. Lebih gede nih. Boleh. Aduh, kecilin. Nah, pasin, cocok. Oke, save. Boleh. Nah, terus ini kalau sebagai host kita bisa clear all. Nah, semua langsung hilang reactionnya yang di polling. Nanti ada yang yes apa itu semua bisa hilang. Oke, kita coba masuk can participants. Nah, ini kan jadi sebagai host kita akan lihat gini, atau co-host juga bisa melihat gini. Langsung admit. Nah, tunggu sinyal. Nah, itu Elvira Mahda ini kembar ya kayaknya ya. Satu Vira Mahda, satu Elvira Mahda. Nah, gimana caranya membuat seseorang jadi co-host? Nih, klik di sini more. Make co-host. Oke. Atau bisa juga dijadikan host kalau hostnya lagi berhalangan. Withdraw diambil, ditarik lagi boleh. Nah, atau di make host boleh. Change host. Jadi sementara yang Elvira jadi host, Viranya pergi dulu. Nah, gimana cara reclaim jadi host lagi? Nih, reclaim host. Gitu. Nah, kalau seseorang ada yang raise hand, nih ya kayak Elvira Madani kan raise hand. Raise hand ini akan naik namanya ke atas. Kalau nggak ada yang raise, kalau defaultnya ini akan urut sesuai nama. Kalau E habis E ya F, sesuai abjad ya, nama abjad. Nah, ini tinggal di clear kalau ada yang kita. Atau tunggu. Kalau ada yang raise hand bisa juga caranya ini. Lower hand kalau udah selesai. Gitu host kerjaannya ya. Terus caranya nge-remove gimana? Nih, remove. Atau dibalikin lagi ke waiting room. Di-admit lagi, boleh. Jadi settingannya ada di sini. Nah, kalau saya tidak mencentang bagian ini, partisipan nggak bisa unmute dirinya sendiri. Elvira Manda ini ketika sudah mute gini, dia nggak bisa unmute. Nih, ini saya udah pencet-pencet di sini ya, tapi the host is not allowing participants to unmute themselves. Biasanya gitu, kelihatan nggak ya? Ini karena pakai virtual background. Tunggu tak. Matikan virtual backgroundnya supaya bisa. Nah, ini ya. Sorry. Haha. Maaf ya. Nah, akan keluar kayak gitu. Gitu. Oke. Gitu ya kira-kira. Jadi gimana kalau mau unmute raise hand? Nanti akan di mute sama raise hand ya. Oke, nanti akan di ask to unmute. Baru deh keluar kayak gini nih.
Nah, itu baru pencet unmute. Baru bisa ngomong. Mic-nya udah nyala. Oke, aku matikan lagi karena feedback. Oke, apalagi? Nih kalau mau berbanyak itu bisa gallery view, speaker view. Oh, tunggu saya clear all dulu. Terus bisa juga kita pin videonya, misalnya ada pemateri, kita pin videonya. Wait, mana? Pin video? Kok nggak ada? Oh, karena saya host ya. Harusnya karena dia belum nyalain video. Coba saya nyalakan video saya yang ini dulu. Nah, kalau kita nyalain video, sorry ini laptop handphone yang ini tuh kamera depannya rusak, jadi nggak keluar nih di pin video gitu. Oke, jadi kita akan melihat ini terus. Oke, kita unpin videonya. Atau as host, kita itu juga bisa spotlight. Kalau pin itu buat diri kita sendiri. Ini hostnya siapa? Oke, hostnya saya. Kalau itu kita bisa spotlight. Mana spotlightnya? Nah, harusnya di sini biasanya ada spotlight. Kalau banyak orang, ini karena latihannya cuma 2 orang, jadi nggak bisa di spotlight ternyata. Oke. Apalagi ya? Itu sih kalau mau setting-setting yang lain. Tunggu saya unmute dulu. Oke. Saya mute dulu. Nah, kalau mau setting-setting yang lain di sini, share screen settingnya juga di sini nih. Gimana caranya share screen? Mau share entire? Maksudnya keseluruhan semua boleh. Atau mau sebagian aja, cuman browser boleh di share. Itu aja nih, ini udah ke share. Nih contohnya kalau di handphonenya yang ini. Nih. Sama kan? Nah, stop gimana ini? Stop share. Terus selama kita share screen, kita coba lagi ya. Selama kita share screen, kita itu bisa annotate ini loh, annotate. Jadi kita bisa coret. Nah, gimana ngeluarinnya? Nah, ini ada ini ya. Kita iris. Terus, nah, udah hapus semua. Itu ya. Oke, kita stop share. Nah, apalagi ya? Udah rasanya itu aja, tes mic tadi sudah. Ini gallery view, kalau mau tampilannya galeri boleh. Atau gini, tunggu saya coba share screen lagi ya. Saya biasanya gini nih, kalau ada yang share screen ini tuh bisa dipindah-pindah nih. Ini bisa dipindah ke sana, ke mana suka-suka kita. Nah, tinggal di drag aja nih. Mau satu tok juga bisa digedein, misalnya biasanya pematerinya saya gedein gini. Jadi di sini materinya saya sambil tetap lihat wajahnya, atau di sini boleh di mana aja bisa gitu ya. Oke. Sip, gitu kira-kira teman-teman. Ini udah 15 menit. Semoga bermanfaat. Ya, ini semaksimal saya bisa. Terima kasih. And meeting for all ya. Oke, selesai. Stop converting. Itu ketika kerekam itu kayak gitu, kalau mau langsung di convert. Kalau enggak ya enggak. Usah. Oke.